Hai semuanya, di video kali ini kita akan mempelajari tentang koordinat kartesius. Pada video sebelumnya, kalian telah mempelajari koordinat kartesius menggunakan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang koordinat kartesius, kemudian ada contoh-contoh soal, terus nanti kita juga akan belajar tentang jarak antara dua titik. Nah, kita ingat kembali bahwa koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Garis mendatar ke kiri dan ke kanan disebut dengan X, sumbu X. Garis vertikal ke atas ke bawah disebut sumbu Y. Lalu bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap titik acuannya 0,0? Nah, misalkan di sini titik A. Titik A ini koordinatnya berapa? Maka cara mencarinya, kita cari jarak titik A ini terhadap sumbu Y. Nah, di sini kan titik A, dia berada di sumbu Y. Maka, jarak antara titik A dan sumbu Y itu 0, karena dia berada di sumbu Y. Maka, koordinat di X-nya, kita tulis 0. Nah, sedangkan jarak A ke sumbu X, kita hitung mulai dari 0 ke atas. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jaraknya sebanyak 6 satuan. Dari 0 ke titik A, kan ke atas. Karena ke atas, maka tandanya positif. Kemudian kita lihat titik B. Titik B di situ kita patokannya kan dari 0,0 ke titik B ini. Dari 0,0, kalau kita mau menuju ke titik B, maka kita harus ke kiri sebanyak 3 kali. Nah, karena ke kiri, maka tandanya negatif. Nah, kan B ini lurus dengan 3, maka ke kirinya cukup sampai 3 langkah. Terus, untuk menuju ke titik B, kita lanjut ke atas sebanyak 4 langkah. Nah, karena ke atas, maka tandanya positif. Kemudian titik D. Titik D kita hitung dari 0 juga, karena kita melihatnya terhadap titik acuan 0,0. Nah, dari 0 ini, kalau kita menuju ke D, maka kita harus ke kiri 1, 2, 3, 4 langkah. Kemudian, karena ke kiri 4 langkah, maka tandanya negatif. Nah, setelah ke kiri 4 langkah, kita menuju ke bawah 3 langkah. Karena ke bawah juga tandanya negatif. Kemudian satu titik lagi, misalkan titik F. Dari 0,0 ke titik F, maka titik F ini kan ada di kanan bawah. Maka kita ke kanan sebanyak 2 langkah. Maka koordinat X-nya 2 dan koordinat Y-nya ke bawah sebanyak 3 langkah. Karena ke bawah, maka tandanya negatif. Nah, ini ada kuncinya. Kalau ke kanan dan ke atas, kalau kita melangkah ke kanan dan ke atas, itu tandanya positif. Kalau ke kiri dan ke bawah, tandanya itu negatif. Nah, sekarang kita menentukan posisi titik terhadap titik A, B. Kalau sebelumnya kita menentukan titik terhadap titik 0,0, nah sekarang titik acuannya bukan 0,0. Jadi titik acuannya dilambangkan dengan A, B. A ini bisa berapapun, B ini bisa berapapun. Jadi kita acuannya berbeda dengan yang tadi. Namun caranya tetap sama dengan yang tadi. Coba kita pelajari. Nah, ini contoh denah beberapa tempat. Nah, misalkan di sini yang pertama, kita akan menentukan posisi perumahan terhadap pasar. Nah, perumahan itu yang warna pink. Pasar yang warna kuning. Nah, prinsipnya tetap sama. Jika ke kanan dan ke atas, maka tandanya positif. Jika ke kiri dan ke bawah, maka tandanya negatif. Nah, di sini
posisi perumahan terhadap pasar, berarti pasar sebagai titik asal, titik acuannya. Dari pasar ini kita akan menuju ke perumahan, maka kita perlu melangkah dari pasar ini, kita melangkah ke kanan atau ke kiri dulu. Jadi yang pertama, untuk sumbu X-nya itu kita menentukannya ke kanan atau ke kiri. Yang kedua baru ke atas atau ke bawah. Nah, pasar ke perumahan ini kan langkahnya ke kanan. Perumahan lebih kanan dari pasar. Lebih kanan berapa langkah? Kita hitung. 1, 2 langkah. Berarti koordinat X-nya adalah 2. Nah, setelah mencapai langkah ini, maka kita harus ke atas atau ke bawah. Kan perumahan lebih berada di atas dari pasar, maka kita melangkah ke atas sebanyak berapa? Yaitu 1, 2 langkah. Nah, kita lihat di sini atas tandanya positif. Maka di sini koordinat Y-nya positif 2. Itulah posisi perumahan terhadap pasar. Ini artinya 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Contoh lagi, misalkan tentukan posisi hutan terhadap tanah lapang. Hutan itu yang warnanya hijau, lingkaran hijau itu. Kemudian tanah lapang yang lingkaran kuning. Nah, terhadap tanah lapang, berarti tanah lapang ini sebagai titik acuannya. Dari tanah lapang kita akan menuju ke hutan. Pertama, kita menentukan dulu akan melangkah ke kiri atau ke kanan. Kita lihat posisi hutan di sini berada lebih kiri dari tanah lapang kan. Makanya kita melangkah ke kiri. Sebanyak berapa langkah? Hitung saja. 1, 2, 3, 4 langkah ke kiri. Di sini perhatikan tandanya. Karena ke kiri maka tandanya negatif. Maka koordinat X-nya negatif 4. Nah, setelah ke kiri, kita menentukan mau ke atas atau ke bawah. Hutan kan berada di atas, maka kita ke atas sebanyak 2 langkah. Karena ke atas, maka tandanya positif. Maka koordinat Y-nya positif 2. Contoh ketiga, tentukan posisi pemakaman terhadap kolam. Pemakaman itu di sini, di bawah ya. Terus terhadap kolam. Nah, berarti titik acuannya adalah kolam. Dari kolam kita akan menuju ke pemakaman. Berarti pertama kita harus ke kiri atau ke kanan. Dari kolam menuju ke pemakaman ini. Kolam menuju ke pemakaman, berarti kan kita harus ke kiri. Sebanyak berapa langkah? Sebanyak 1, 2 langkahan. Nah, karena ke kiri, maka tandanya negatif. Berarti koordinat X-nya negatif 2. Nah, setelah ke kiri, pemakaman itu kan berada di atas. Maka kita harus berjalan ke atas sebanyak 1 langkah. Karena ke atas, maka tandanya positif. Jadi koordinat Y-nya positif 1. Nah, ini artinya 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Contoh keempat, tentukan posisi tenda 2 terhadap pos 1. Nah, tenda 2 ada di sini, pos 1 ada di sini. Nah, di sini yang ditanyakan adalah posisi tenda 2 terhadap pos 1. Berarti pos 1 ini sebagai titik acuannya. Maka dari pos 1 ini kita akan menuju ke tenda 2. Maka kita harus melangkah ke kanan atau kiri. Ke kiri kan? Ke kiri sebanyak berapa langkah? Yaitu 1, 2 langkah. Karena ke kiri maka tandanya negatif. Jadi koordinat X-nya adalah negatif 2. Kemudian setelah ke kiri kita harus ke atas atau ke bawah. Tenda 2 itu berada di bawah. Makanya kita melangkah ke bawah sebanyak 3 langkah. Karena ke bawah maka tandanya negatif. Jadi koordinat Y-nya adalah negatif 3.
Nah, selanjutnya posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contoh 1. Misalkan titik A 4,-3 dan titik B 4,5. Buat garis melalui titik A dan B dan tentukan kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita gambar dulu koordinat kartesiusnya. Nah, kemudian titik A dan titik B. Ini ya. Nah, kita lihat di sini bahwa garis AB ini, garis yang ditarik dari titik A ke titik B ini, bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, terhadap sumbu X, dia kan tegak lurus di sini. Tegak lurus. Nah, terhadap sumbu Y, dia sejajar di sini. AB ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, terhadap sumbu X kan tegak lurus. Itulah kedudukan garis AB terhadap sumbu X. Nah, contoh 2. Misalkan titik P 1,2 dan titik Q min 6,2. Buat garis melalui titik P dan Q dan tentukan kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Nah, titik P itu di 1,2. Ini titik P, kemudian titik Q min 6,2. Nah, garis dari P ke Q tinggal kita tarik dari titik P ke titik Q. Nah, bagaimana kedudukannya? Di sini titik garis PQ itu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Itulah kedudukan garis PQ terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, contoh 3. Titik K min 5,5 dan titik L 4,-4. Buat garis melalui titik K dan L dan tentukan kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita buat koordinat kartesiusnya terlebih dahulu. Kemudian kita gambar garis dari titik K ke titik L. Nah, bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, garis KL ini tidak sejajar maupun tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya jarak antara dua titik. Misalkan di sini ada titik P1, koordinatnya X1, Y1, dan P2, koordinatnya X2, Y2. Maka jarak antara titik P1 dan P2 adalah rumusnya akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Kita langsung ke contohnya saja. Contoh 1, misalkan ini ada titik T dan titik U. Tentukan jarak titik T dan titik U. Nah, kita pakai rumus yang tadi, X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Nah, di sini T itu titiknya, koordinatnya adalah min 4,2 dan U 3,-2. Nah, substitusikan ke rumus ini. Maka diperoleh akar dari, nah, X2-nya itu ini, X2-nya ini 3, X1-nya min 4. Maka 3 dikurangi min 4 kuadrat. Kemudian ditambah Y2. Y2 min Y1 kuadrat. Ini Y2, ini Y1. Maka min 2, min 2 kuadrat. Hasilnya akar dari 3 ditambah 4. Ini di sini negatif ketemu negatif ya, jadi positif. Maka 3 ditambah 4 kuadrat. Kemudian min 2. Min 2, min 2 lagi, maka min 4. Min 4 kuadrat. 3 tambah 4, 7. 7 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Maka 49 ditambah 16, yaitu akar dari 64 sama dengan 8. Maka panjang garis TU adalah 8 satuan. Nah, contoh yang kedua, tentukan apakah titik-titik A 1,7, B 0,3, dan C min 2,-5 terletak pada satu garis lurus atau disebut kolinier. Nah, untuk menentukan titik-titik tersebut kolinier atau tidak, kita hitung jarak antara masing-masing titik dengan titik yang lainnya. Pertama, kita hitung jarak titik A ke titik B, yaitu panjang AB. Maka kita gunakan titik A ini dan titik B ini.
masih menggunakan rumus yang tadi, X2-nya 0, X1-nya 1, maka 0 min 1 kuadrat. Ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Y2-nya 3, Y1-nya 7. 3 min 7 kuadrat, hasilnya akar 17. Nah, selanjutnya kita hitung jarak titik B ke titik C. Maka di sini X1 min 2, X2-nya min 2, X1-nya 0. Maka min 2 min 0 kuadrat. Y2-nya min 5, Y1-nya 3. Maka min 5 min 3 kuadrat. Hasilnya akar 68. Kita sederhanakan jadi 2 akar 17. Nah, selanjutnya AC juga sama. Ketemu hasilnya 3 akar 17. Nah, di sini terlihat bahwa panjang AC ini merupakan penjumlahan dari AB dan BC. AB dan BC kalau kita jumlahkan kan akan ketemu ini 3 akar 17. Di sini di depan 17 ini kan 17 kali 1 kan sama saja. Jadi kita anggap ada angka 1 di sini, maka karena di sini akarnya sama-sama akar 17, maka bilangan di depannya bisa kita jumlahkan. 1 tambah 2 jadi 3. Maka AC panjangnya sama dengan AB ditambah BC. Nah, karena AC jumlahnya sama dengan garis AB ditambah BC ini, maka ketiga titik ini harus berada pada satu garis lurus. Ya, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.